Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca bersama khutbahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lagi kita baca surat Fatihah. Moga-moga kita dijadikan hamba Allah yang soleh. Amin. Yang dibekali dengan ilmunya, ilmu yang diridhoinya, amin ya rabbal, dengan cara mengikut tuntunan utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah, nas'aluka ya Allah fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Bersama Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diulangi sedikit pelajaran atau kajian kita yang lampau beberapa waktu yang lalu, bahwa yang paling merusak hidup kita ini ada dua, yaitu hati yang tidak terjaga dan anggota tubuh yang jumlahnya ada berapa? 7. Mata, apalagi telinga, apalagi lisan, perut, bawah perut, tangan dan kaki. Nah, ini yang paling berbahaya, dan itu kalau tidak terjaga. Tapi kalau terjaga, justru inilah yang menyelamatkan kita sampai masuk surga. Maka kajian kita ini lagi diingatkan untuk kita bisa jaga keduanya. Malam ini kita bicara soal perut. Soal perut ini. Masya Allah, ini ada nggak di perkuliahan ngaji perut nih? Nah, kayaknya di S2 juga nggak dikaji ya Ustadz Ali soal perut nih. Nah, makanya perlu kita ngaji. Ini namanya S3 ini. Ya, Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal batnu fa hifzuhu wa dhabtuhu min ahammil muhimmat. Bahwa menjaga dan mengendalikan perut itu adalah sebagian dari yang penting dari macam-macam yang dianggap penting. Jadi perut nih perlu dijaga. Tapi Abah Haji sendiri sudah agak malu-malu bacaannya ini. Karena Abah Haji ini gemuk begini, jangan-jangan nggak jaga perut ini. Sama no, apa dilewat bae ini. Mohon maaf ya Abah Haji lagi kurang
gairah matanya, pakai kacamata yang sedikit agak ganteng dikit ya. Wa dzalika bikaffihi 'anil haram wasyubuhat. Summa an fuduli syahawat wa 'anis syab'i minal halal. Begitu juga menjaga perut dari yang haram itu penting. Wasyubuhat dan yang disukai. Ya. Dan serupanya yang syubhat itu. Yang syubhat maksudnya itu haramnya belum jelas, halalnya diragukan. Nah gitu tuh. Kalau kita ini enggak ya, halal hantam, haram hantam, sama dengan sikat habis. Yang kita sukai dan sifatnya syubhat. Summa an fuduli syahwat, juga berlebih daripada selera. Selera sebenarnya makan ini, tapi jangan berlebihan. Makan durian sekali makan 2 ekor misalnya. Mana kira-kira akibatnya? Walaupun nggak mabok menges, tidur nggak enak, muka panas, ya enggak? Jadi cukupnya berapa? 3? Nah, 2 enggak, Mbak. 2 biji, 3 biji sudah cukup. Untuk pagi, siang 2 biji, 3 biji lagi. Sore. Ini namanya enggak menjaga yang ini. Wa anis syab'i minal halal. Begitu juga ya, menjaga untuk menjauh kenyang dari dengan yang halal. Jadi halal dimakan, tapi jangan sampai kenyang. Cuman Pak Bambang? Halal, tapi dimakan silakan, tapi jangan sampai kenyang. Kita ini sampai hilang selera, baru berhenti. Karena apa? Sudah penuh. Masya Allah. Ini jangan tengok apa aja ya. Nah, dengerin baca kitabnya Beni. Gemuk begini. Yang ngurusin abaji ini banyak, tapi abaji nggak kurus karena terlalu banyak ngurusin, jadinya gemuk. Iya, ada yang di sini ngurus, di sana ngurus, di situ ngurus. Nah, akhirnya bukan ngurusin malahan gemuk. Ini nih, aduh. Fa'ammal haramu wasyubuhat faqad taqaddamal kalamu alaihima fi babil wara. Sungguhnya soal haram dan syubhat-syubhat ini sudah dibicarakan terlebih dahulu dalam bab wara. Wara itu menjaga diri. Kita udah kaji itu. Masih ingat? Masih ingat? Nah, jawab bela masih gitu. Paling-paling salah. Jawab. Iya. Warok itu menjaga diri. Warok itu artinya ya memposisikan diri jangan sampai dimurkai oleh Allah. Makanya ada orang, beliau itu orang warok. Warai. Ya, kalau di Banten orang warai. Warai itu orang yang menjaga diri. Ini alhamdulillah nih. Yang datang malam ini, baru datang malam ini itu warai. Tuh nah. Amin ya rabbal alamin. Habis batuk katanya dia. Wa amma tawassu fi syahawat wal iksari fi syab'i fadzalika makruhun. Nuruti selera, tawassu itu melebarkan selera. Nuruti selera dan memperbanyak yang kenyang itu hukumnya makruh. Makruh.
Bagaimana kalau sudah kenyang masih makan? Itu bukan uruti, itu menambah. Haram. Salah. Makan udah kenyang, nambah lagi. Ya. Masya Allah. Gimana ini? Ya udahlah, tebel muko beh, ya. Tebel muko, tebel telingo, dikato-katoin dengan kitab ini nih. Apa yang boleh buat? Ya. Tengok anak-anak santri, kurus-kurus kan? Hah? Ini santri, kurus-kurus santri kita sini. Ya Allah. Ini berkah. Karena berkah pondok. Sekali makan biayanya cuma 3.500. Tapi gemuk-gemuk begini nih. 3.500 itu kalau beli bakso paling dapat sambelnya baik yang dapat. Tapi di pondok 3.500 seperti ini. Duit makannya dia cuma 315.000. Nah itu pertanda bahwa barokah. Santrinya saja seperti itu, apalagi nah, ini makanya disindir oleh kitab ini. Wa fihi afatun katsirah wa madaratun adidah. Di dalam kemakruhan yang tadi itu, sesungguhnya dalam hal makruh itu ada bahaya yang banyak, ada madarat yang terhitung, ada madarat yang terbilang, terkenal. Masya Allah. Ya. Minha nih sebalik. Di antaranya nih gara-gara makan kenyang, gara-gara nuruti selera, atau makan haram, walaupun nggak banyak, nggak kenyang tapi haram. Qaswatul qulub, hati yang keras, akibat makan banyak. Hati keras itu cak mana, Bang? Tidak lentur, kalau ada cahaya Islam masuk nendang dia, saking keras. Masya Allah. Tapi dianya sendiri merasa paling benar, tak kabur tuh, itu orang hati keras. Masya Allah. Wa kaslul a'dha'i 'anit tha'ah, dan orang yang tidak hati-hati ini akan menjadi pemalas anggota tubuhnya untuk taat. Kayak gendutan. Sujud menges. Ya. Bolak-balik ke masjid berat. Itu cobalah. Waduh. Ini ya. Karena saking gemuknya matanya ngantuk, gampang nih ngantuk. Ngapalah aku main itu kan ngantuk ya. Misalnya seperti itu. Padahalnya nggak perlu tanya, tengok baik ukuran badannya. Atau tengok, apa tuh tanya sama bininya, berapa berat badan suamimu? Nah, kan yang paling tahu suami istrinya yang paling tahu. Nah, makanya berat. Nah, macam mana nih ngurangi makan? Nah, siap kira-kira? Wa qillatu nasyati halil ibadah. Terlalu banyak makan, kemudian berani makan haram, nasyatuhu qillatu nasyatihi ilal ibadah. Kurang cerdik ibadahnya. Sedikit kelincahan ibadahnya. Nah, bangun jam 3 itu berat. Nanti jam 3:30. Masih ada waktu 1 jam lagi. Tidur lagi. Jam 5, jam udah jam 4. Masih kemalaman. Tahu-tahu disentak dengan
azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu masih ngantuk lagi, pengen lagi belah, nunggu komat. Ya Allah, ini hati-hati. Kawan Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, orang Palestina, mau masuk ke roti Holland, sarapan pagi, ini bukan makan, cuma tengok pelayannya itu pakai baju adeknya. Nutupi atas, bawah terbuka. Nutupi bawah, atas terbuka. Dia nggak berani masuk. Apa katanya? Takut hafalannya hilang. Hafalan Quran. Kata Ustadz Abdul Somad, menurut cerita beliau, ya sudah, tunggu di luar. Saya ambil duitnya, saya akan belanja. Emang Ustadz nggak takut hafalan hilang? Dari dulu sudah hilang katanya. Nah, awas sih. Kemarin berbaris kamu ngafal. Awas, hati-hati. Ya, makan haram. Apa yang menjadikan makan haram itu? Gampang makan haram itu nyerowok gulai kawan. Amin. Betul nggak? Haram. Nyuruh adeknya nunggu, kena piringnya dipakai. Dia makan duluan kenyang, adek kelasnya nunggu aja. Ngap, ngap, ngap. Nah, tidak akan untung kalian. Tapi bukan santri Ar-Risalah, bukan. Santri Ar-Risalah lebih parah lagi. Tapi insya Allah tidak ya. Wakilatul fahmi lil ilmi wal hikmah, begitu. Gara-gara makanan haram, gara-gara terlalu banyak makan, sedikit kemampuan memahami ilmu itu. Dan sedikit pula memahami ilmu hikmah. Apa ilmu hikmah? Ilmu yang dituntun Al-Quran dan hadis Rasulullah itu. Menyebabkan orang itu ilmunya lebih gede daripada nafsunya. Tapi kalau makanan itu sebaliknya, nafsunya yang lebih gede daripada otaknya. Ini coba diresapi ya. Kayaknya ngajinya biasa-biasa saja. Tapi kalau diresapi, mudah-mudahan akan mendapat pertimbangan ilmu buat kita. Amin. Wa qillatur rahmati wa syafaqah ala dha'fatil muslimin wa ahlil hajati minhum. Dan akibat makanan haram dan terlalu banyak makan, sedikit punya watak kasih sayang. Gitu. Sedikit punya watak belas kasihan terhadap orang-orang kecil dari kalangan muslim dan orang-orang muslim yang punya hajat untuk keperluan hidupnya. Pelit jadinya, karena dia mikirin perutnya. Kalau dikasihkan kaki, gimana selera aku? Gitu. Kalau terlalu banyak sedekah nanti, waduh, nanti saya nggak cukup makanan. Begitu. Insya Allah. Ini bahaya berarti ya. Wa yukhsha min dzalika ani al-ittisa fi akli syahawati wa kasri syaba'i al-wuqu'u fi iqtihami syubuhat bal wal muharramat. Yang paling dikhawatirkan gara-gara tadi makan haram dan terlalu banyak makan adalah ittisa fi akli syahawat, makin luas dalam makan yang dia selera dan makin banyak apanya itu kenyangnya. Dan itu akan terjadi sehingga dia meremehkan hal-hal yang syubhat dan hal-hal yang haram. Itu paling dikhawatirkan. Karena sudah terbanyak makan, terbanyak selera, maka akibatnya dia akan meremehkan yang halal, yang syubhat, bahkan sampai yang haram. Wih. Karena selera tadi, karena suka tadi, hantem saja tuh. Nggak tahu halal, nggak tahu haram. Sudah kenyang, nambah lagi. Makan di rumah orang sedekah, sudah kayak kuburan Cina. Nggak bisa dilompati kucing. Sampai di rumah, makan lagi. Bangun tidur, nambah lagi.
Masya Allah. Atomnya bukan lagi kecil. Oh. Masya Allah. Kalau ada videonya malu kali ya. Kalau di video kan. Tapi kelak di akhirat itu ada videonya itu. Wa wudi al-kitab fataral mujrimin musyfiqina mimma. Nanti kitab catatannya itu di. Wah, ini bagaimana nih? Nak ngecili badan ini. Kita kecil ya badannya, yuk bareng-bareng yuk. Tapi susah lah nak ngecilinya ini. Kita niat ngecili empe-empe pagi-pagi udah siap. Qala Hujjatul Islam rahimahullahu taala, kata Imam Ghazali yang digelari Hujjatul Islam, asyaba'u minal halali aslu kulli syarrin. Wa kaifa minal haram. Bahwa kenyang dari makanan halal itu adalah sumber keburukan. Apalagi yang haram. Nah, cak mana ini? Sulit menghentikan makan yang lagi senang, gitu ya tak? Oh, lagi senang. Suruh berhenti tengah-tengah tuh. Bagaimana tuh? Oh, tanya sama eman. Lagi asik ngerokok. Abaji datang. Wah, itu. Man. Masya Allah. Makanya kata orang, siapa yang berani, siapa yang sanggup dan berhasil menasihati orang yang lagi suka berzina. Mubaligh mana yang paling ulung sekalipun orang yang menasihati orang yang lagi asik dengan judi. Begitu juga pemakan haram. Masya, kalau tidak karena ada hidayah dari Allah, sulit untuk berhenti. Sulit. Jadi karena itu kita yang sudah tidak lagi berbuat macam-macam ini dan sedikit banyak rajin ngaji, ini kita pelihara sampai mati. Kita pelihara sampai mati. Dosa kita di sini mudah-mudahan ampunan Allah berkat kita ngaji ini. Amin. Wa qala alaihi salatu wassalam mala abnu adam wi'an syarran min batni. Masya Allah. Tidaklah seorang Bani Adam mengisi yang paling buruk terhadap suatu wadah daripada perutnya. Jadi Bani Adam itu mengisi sesuatu itu ada yang buruk. Tapi yang paling buruk adalah mengisi waduknya dengan yang jelek. Jadi wadah yang paling buruk adalah perut. Segala macam masuk di perut. Masya Allah. Ikan masuk. Daging masuk. Otak binatang masuk. Kaki ayam, kaki sapi. Masya Allah. Yang pedas, Masya Allah. Yang keras masuk juga. Enggak bisa digigit, ditumbuk. Manusia rakus banget. Sumsumnya. Makanya kotoran makhluk yang paling busuk di dunia ini adalah kotoran manusia. Kalau tidak diimbangi dengan sholat yang benar, baca Quran yang banyak, zikir yang banyak, doa ya, lebih baik, lebih mulia binatang daripada manusia. Insya Allah. Tapi ya bagaimana ya? Karena hidayah tadi, walaupun dinasehati, khutbahi, kalau tidak dapat hidayah, lewat-lewat baik. Hasbu bani Adam luqmatun yuqimna sulbahu. Kadar kebutuhan Bani Adam itu sebenarnya hanya beberapa suap saja.
Itu yang bagusnya. Cukup mestinya Bani Adam itu makan itu untuk beberapa suap saja, sekedar untuk menegakkan tulang sulbinya. Gitu. Ini tulang sulbinya nggak terangkat karena perutnya ke depan. Ya Allah. Masuk rumah tetangga, assalamualaikum, orangnya belum datang, perutnya sudah dulu. Ya ini, yang ngomong ini. Masya Allah. Malu juga ini ada ya. Fa in kana la muhalata fasulusun ta'am. Kalau memang tidak dapat tidak juga beberapa suap itu. Kalau nggak cukup juga ya sepertiga untuk makan, wasulusun li syarabihi, sepertiga untuk minum, wasulusun li nafsihi, dan sepertiga untuk napasnya. Saya teringat tahun berapa ya saya ke Thailand, nemui guru saya ini. Thailand saat itu adalah kota termacet sedunia. Kita mau beli makanan itu kalau di Thailand yang halal itu kan tidak mudah ya. Harus kira-kira dari sini ke Simpang Priuk. Itu di Simpang Priuk itu kita berangkat habis subuh sampainya 8:30. Balik ke rumah itu 8:30. Saking macetnya. Tapi ya Allah, ini orang-orang di sekeliling guru kami ini tahan dia. Sarapan itu nanti jam 9. 8:30 baru datang. Jadi nunggu makanan itu, ada yang sholat, ada yang baca Quran. Masya Allah. Nah, ketika makanan kan biasa kalau di tempat beliau tuh makannya pakai spray saja, panjang, berbaris makan. Guru saya itu makan tidak pernah kepalanya nunduk. Sendok, sentong. Saya itu makannya. Subhanallah. Kita bagaimana? Kita makan bagaimana? Ambil piringnya. Masya Allah. Makan. Dia indah. Sambil tegak ya Mas. Nah, yang bisa pakai sendok, sendok. Yang bisa diambil pakai tangan, pakai tangan. Enggak nunduk dia. Masya Allah. Abah Haji ikut makan di situ. Kapan keluarnya? Nggak betah ini. Kalau kita makan kan, diangkat pula piringnya. Masya Allah. Sambil minum pula. Ngok minum. Padahal itu makruh di tengah-tengah makan pakai minum. Coba, sanggup besok dimulai begitu? Negara, siap negara? Makannya nggak usah nunduk palanya. Apa kata bininya? Ngapa makannya itu? Sudah gak suka lagi dengan masakan aku? Nah, ini kalau si kok yang marahin begini. Kalau 3 kok yang marahin, lah. Insyaallah ya. Sampai seperti itu, Pak. Warawahu waruwiya anhu alaihi salatu wassalam, diriwayatkan pula. Waruwiya anhu, diriwayatkan pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, syiraru ummati alladzina wudhu bin na'imi wa nabatat alaihi ajsamuhum wa innama himmatu ahadihim alwanut ta'am wa alwanus siyab wa yatashaddaquna fil kalam. Waduh, diterjemahkan gak nih kira-kira nih? Diterjemahkan. Ini sabda Rasulullah bahasa soalnya. Seburuk-buruk umatku, umat Islam, ini bukan orang kafir.
yaitu orang banyak yang suka makan yang nikmat-nikmat. Sengaja jauh-jauh datang sekedar untuk makan di warung. Ditinggal pula bininya. Sajian satu meja. DWA. Entah bininya makan apa di rumah. Anaknya makan apa di rumah. Merinding juga ya. Ya Allah. Itu kata Rasulullah paling buruk. Wa nabatat alaihi ajsamuhum, sehingga badannya berkembang. Tumbuh tidak berkembang. Bukan pertumbuhan, tapi perkembangan dan kemajuan. Berkembang ke kiri dan ke kanan, dan kemajuan perutnya ke depan. Itu hambaku yang terburuk. Ya Allah. Aduh, jangan nyinggung Abaji ya. Tersinggung Abaji ini. Wa inna mahimmatu ahadihim alwanut ta'am, karena memang cita-cita di antara mereka itu adalah macam-macam makanan. Coba di warung Padang semeja macam-macam makanan. Mentang-mentang duitnya aduh, ya enggak? Wa alwanus siyab, dan macam-macam pakaian. Pakaiannya itu jangan banyak macam lah, beberapa macam baik udah. Wa yatashaddaquna fil kalam, dan yang ketiga, kalau bicara berbuih-buih, gitu. Terlalu banyak ngomong, ya, tapi tak bermakna. Berbuih kalau bermakna nggak masalah. Berbuih-buih tapi nggak bermakna. Ngomong apa itu kira-kira? Soal politiknya. Soal politik itu yang kita ngeri sekarang. Bagaimana caranya kita bisa membangun setinggi-tingginya, orang lain bisa tenggelam sedalam-dalamnya. Kata Rasulullah lagi, Rasulullah bersabda, atwalun nas shib'an atau shib'an fid dunya atwaluhum ju'an fil akhirah. Orang yang selalu kenyang, panjang masa kenyangnya di dunia, di akhirat nanti paling panjang pula masa laparnya. Nih, lapar di dunia, bahkan kenyang terus di akhirat. Banyak kenyang di dunia, bakal panjang laparnya di nafsu. 600 tahun disiksa oleh Allah dalam neraka, kemudian diangkat. Iblis tuh, nafsu tuh, ditanya, siapa kau? Aku ya aku. Dan siapa aku ini? Anta ya anta. Begitu nafsu. Walaupun sudah 600 tahun disiksa di neraka, akhirnya Allah siksa dengan lapar. Cukup 100 tahun sudah dia sadar. Saking beratnya lapar itu. Ditanya, siapa aku? Dan siapa kamu? Baru jawab, engkau Tuhanku dan aku hambamu. Makhlukmu katanya. Ya, jadi tidak mau disebut hamba, nggak mau berhamba soalnya. Aku makhlukmu. Itu nafsu. Nauzubillah. Cuman kalau kita lapar di tempat sedekah, jam 12 lewat masih ceramah. Cuman kira-kira. Ngerutu, ngapola Pak Saiful panjang nih ceramah. Tidak pernah tahu apalah rasa aku nih. Emang dia bayi yang lapar. Yang ceramah juga lebih lapar sebenarnya.
Sama. Hmm. Ini yang paling tajam lagi nih. Kritik Rasulullah lagi. Kritik Sayyidina Ali. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, semoga Allah memuliakan wibawanya. Man kana himmatuhu ma yudkhilu atau ma yadkhulu ma yudkhilu batnahu kana qimatuhu ma yakhruju minha. Barang siapa yang semangat hidupnya untuk memasukkan sesuatu ke dalam perutnya, maka harga dirinya sebatas yang keluar dari perutnya itu. Itu Sayyidina Ali. Ada orang cita-citanya katanya bekerja untuk makan, mencari duit untuk makan, minta-minta di lapangan itu untuk makan. Itu disalahkan. Apalagi minta-minta untuk mengumpuli kekayaan. Fa'alal mu'minin ayyakufa nafsahu 'an syahawati 'ifatan wa qana'atan wa ziyadat wa zuhadatan fid dunya. Wa idza akala falyaqtasir 'ala ma duna syab'i 'iffah. Falyakul ma wujida minal halal min ghairi qasdin lima kana aladza wa awqafa lit-tabai. Waduh, masyaallah, begitu ya. Sebagusnya seorang mukmin ini harus mencukupkan nafsunya daripada mencegah nafsunya daripada yang diselerakan, yang jadi selera, cukup seperlunya saja. Iffah. Cukup begitu udah hilang laparnya, stop. Mana tuh Bang? Katanya begini, mau makan, ambil garam sedikit, boleh dicampur pakai cabai, garam pakai cabai, masukkan ke dalam tenggorokan. Garam untuk membunuh penyakit, cabai untuk pencernaan. Sudah itu diminumi dengan air sekenyangnya. Kalau ada buah, diteruskan dengan buah. Tapi ngunyahnya lama-lama. Baru kemudian ngambil nasi. Ngunyah lama-lama, nunggu makanan yang tadi sampai ke waduk kita. Sehingga dengan begitu sudah terasa kenyang. Dan jangan minum lagi. Kalau udah minum tadi, nanti setengah jam berikutnya baru minum. Nah, ini teori ini gampang juga nih, tapi sulit untuk ngamalkan. Karena itu, kalau mau makan, singkat saja makannya. Ala maduna syab'i iffah. Secukupnya saja, jangan sampai kenyang. Masya Allah. Dan kalau mau makan, makan saja ma wujida minal halal min ghairi qasdin. Apa yang ada yang halal makan, jangan diprogram. Nah, kita ini diprogram Bang, makan. Hari ini makan ini, besok makan itu. Lusa habis makan ini, habis makan itu. Nah, itu sudah diprogram sesuai dengan kebiasaan. Jadi yang enak tuh memang Lukman tuh lah. Habis sholat subuh nyapu bersihin masjid. Ya enggak? Tapi ini masih gemuk juga. Itu. Iya. Masih sama dengan baju. Soalnya pakaiannya sepakaian sama baju. Iya. Wa in taharra al-akhshana al-adna kana aqrabu lit-taqwa. Kalau kamu berhati-hati untuk makan yang tidak bagus dan rendah nilainya, itu akan lebih baik, lebih dekat untuk takwa. Insyaallah. Aqraba wa aqalla lil kalfati
wa ab'ada 'anis syahawat wa asbaha bihadyi salafis shalih. Jadi hati-hati sajalah dari yang buruk dimakan, enggak usah dimakan. Makan yang bagus-bagus saja. Gitu. Ini enggak, yang bagus dimakan, yang bekas kemarin habis. Nah, ada juga sisanya dimakan lagi, kucing di bawah tuh sampai lapar. Saking pelitnya. Padahal sedekah yang paling murah itu sedekah sama kucing. Jadi milih makan yang bagus-bagus, yang sisanya ditinggalin, itu lebih mendekat kepada takwa dan lebih mengurangi beban hidup. Kalfah. Wa aqalla lil kalfah. Lebih mengurangi beban hidup. Kalau terlalu banyak makan itu, terlalu banyak beban hidupnya. Dan lebih menjauh daripada syahwat. Dan lebih menyerupai dengan hidayahnya orang-orang soleh, salafus soleh. Jadi bagusnya bagaimana? Wa qad kana aktsaru ta'ami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syair. Rasulullah lebih banyak makan gandum. Makan gandum Rasulullah. Nah, tapi ya itu tadi tidak sampai kenyang. Wa kana yu'ajjinu wa yukhabbizu lahu minhu min ghairi ayyunahila. Dan Nabi membuat roti, membuat adonan, membuat roti tanpa mengayak. Tidak diayak-ayak lagi. Pokoknya mana yang ada, udah aja deh kemakan. Kalau enak makan, tidak enak sudah diam. Begitu. Sampai begitu. Kita malah cari beras yang putih nih hanya supaya enak makan. Ngapa enggak beras yang hasil tumbuk tuh ya? Yang berasnya masih ada sarinya itu. Kata orang dokter katanya itu lebih baik untuk kesehatan kita. Tapi kita cari beras yang paling putih, yang paling harum lagi beras Pegagan, beras Padi Darat. Tujuannya apa? Supaya makan enak. Makan aja lah Bapak yang ada sudah. Gitu. Insyaallah. Wa kana yamkusu huwa wa ahlu alaihi salatu wassalam al-ashhar ala tamar wal ma' la tuqadu lahum narun li ta'amin wala li ghairihi. Rasulullah dengan keluarganya kadang-kadang membiarkan makanan-makanan yang sudah masyhur. Apa namanya? Kurma, ya, minuman yang sudah dikenal minuman enak-enak itu malah kadang-kadang dibiarkan saja. Gitu. Bahkan Rasulullah SAW jarang di rumahnya menghidupkan menghidupkan api untuk sekedar membuat makanan atau yang lainnya. Jadi di rumahnya itu sunyi, Bang. Kita nih dari pagi sampai siang bunyi terus di dapur. Ya lah. Goreng ikan asin. Numbuk bumbu lagi, masak lagi. Anget lagi. Masya Allah. Gas cepat habis hanya untuk menguruti perut. Wa 'alal mu'minina idza akala ayyakulal bil adab. Dan bagi seorang mukmin hendaknya kalau makan tuh makan dengan adab, jangan makan tanpa adab. Bagaimana? Ittiba'i sunnah. Mengikut sunnah. Apa saja tuh? Fi dzalika minat tasmiyah. Jangan lupa bismillah di awal makan dan alhamdulillah di akhir makan. Wa yaqulu binatil isti'anah ala taatillah. Dan niat makannya itu sekedar untuk bisa melaksanakan ibadah. Bukan untuk memenuhi selera. Wah, ini harus belajar mulai besok ini ya. Nah, mulai besok lah. Mencoba ini. Ini yang salah wong dapur yang salah ini. Udah capek disalahkan pula wong dapur.
Jadi makan itu sekedar untuk menolong taat kepada Allah, takwa untuk ibadah, dan selainnya dari adab-adab, misalnya adab silaturahmi, dan untuk ini banyak sekali hadisnya. Jadi makan itu tujuannya seperti itu. Saya kira inilah kajian kita soal perut. Ada yang kira-kira didapat nih dengan kajian ini? Ada ya? Bisa kita diingatkan dengan kajian ini? Bisa besok dipraktekkan? Berapa kali nambahnya? Ini, Masya Allah, ya. Saya kira itulah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau santri, ya, sudah makan apa yang sudah ada milik kamu, jangan ambili punya kawan, ya. Jangan kamu bongkar tempoyak di gerobak kawan, jangan. Apalagi yang biasa kamu lakukan, apa itu, hal-hal yang melanggar, apalagi? Nggak ada ya? Nggak ada, kelihatannya ahli surga semua ini. Saya kira inilah barangkali ada yang ada diskusikan, dipersilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ij'alna ya Allah min ibadikas salihin wa wafiqna li ta'atika wa tibai rasulika wal birri bi walidina wa husni talaqi masyayikhina wa ja'alna min al-hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ayo salat dan jamaah, badan sehat, hidup barokah. Tidak sholat pasti sesat, tidak jamaah hidup terpisah. Baca Quran kita galakan, hidup orang beriman. Tanpa Quran kegelapan, hidup dalam kesesatan. Zikir doa senjata kita, Allah suka pastilah jaya. Tanpa zikir dan doa, hidup kita pasti hampa. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habisi minumannya.